Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buldani Salahuddin dari kelas pagi A dengan NIM 231151019. Saya di sini akan menganalisis laporan keuangan dalam PT Astra Argo Lestari. Langsung saja ke pembahasan pengertian analisa. Menurut Brigham dan Houston 2010-284, laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya. Tetapi penting juga untuk memikir aset-aset nyata yang berada di balik angka tersebut. Pengertian analisa laporan keuangan. Menurut Najmuddin dalam kurung 2011 dengan 264, analisis laporan keuangan adalah suatu proses penguraian data informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen terdiri menelaah setiap komponen dan mempelajari hubungan antara komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambar yang komprehensif tentang informasi tersebut. Jenis analisa rasional keuangan. Satu, yaitu ada rasio profitabilitas. Kedua, ada rasio likuiditas. Yang ketiga, ada rasio solvabilitas. Yang keempat, yaitu ada rasio aktivitas. Hasil penelitian ROE, ROA, dan net profit margin dianalisis dari beberapa tahun untuk melihat tren profitabilitas. Yang ke-1 yaitu margin laba kotor. Gross profit margin, sales cost of goods sold dibagi sales kali 100 tahun 2011 yaitu 10.772.5.802 dikurangi 6.837.60.4 dan dibagi 10.772.582 dikali 100 dengan hasil 36,52 dan tahun 2012 yaitu hasilnya 37,68 yang terus hasil tahun 2013 yaitu 12.974.99 dikurangi 8.593.064 dan dibagi 12.674.99 dan dikali 100 yaitu menjadi 32,20. Margin laba kotor, gross profit margin pada tahun 2011, 2012, 2013 dalam rupiah. Tahun 2011 yaitu harga pokok penjualannya senilai 6.837.6.700 yaitu 6.837.6.700
6.074 dan 2012 yaitu 7.206.000 sekian, dan 2013 yaitu ada kenaikan 8.593.000. Penjualannya 2011 yaitu 10.772 sekian, yang menghasilkan 36,52% yang 2012. Penjualannya yaitu 11.564.319 perak. Dan hasil persenannya yaitu 37,68. Terus hasil penjualan 2013 yaitu 12.674.9.909 perak dengan persenan 32,20. Yang kedua, net profit margin. Return of equity earning after tax shareholder equity 100 pada tahun 2011 yaitu 2.498.565 dibagi 8.139.615 kali 100 dengan hasil 30,69 pada tahun 2012, yaitu sama dengan 2.522.66 perak dibagi 9.029 dikali 100 dan hasil 27,91. Tahun 2013 yaitu 1.930.000 dibagi 9.094.000 dan kali 100% dengan hasil 19,23 pada tahun. Terus tahun 2011 laba setelah pajak yaitu 2.498.565 perak dan laba setelah pajak 2012 yaitu 2,5 juta 66 dan 2. Tahun 2013 yaitu 1.930.000. Modal sendirinya yaitu 8 juta pada tahun 2011 yaitu 8.139 dan 2012 yaitu 9.029.000 dan modal sendiri di tahun 2013 yaitu 9.894. Dan hasil persenan yang 2019 menjadi 30%,69, yang 2012 menjadi 27,91, yang 2013 menjadi 19,23.
Dan ketiga yaitu return on equity, return on equity earning after tax. Ada reorder equity tahun 2011 yaitu 2.498 bagi 8.139 dikali 100 menjadi 30,69 tahun 2012 yaitu 2.520 dibagi 9.229.000 dikali 100% menjadi 27,91. Tahun 2013 yaitu 1.903.000 dibagi 9.894 dikali 100% menjadi 1923. Tahun 2011 laba setelah pajak yaitu 2.498 dan di tahun 2012 yaitu 22.520.000. Terus laba setelah pajak di tahun 2013 yaitu 1.903.000. Modal sendiri pada tahun 2011 yaitu 8.139 dan di tahun 2012 yaitu 9.029.000. Modal sendiri di tahun 2013 yaitu 9.894. Hasil persenan di tahun 2011 yaitu 30,69 dan persenan di tahun 2012 yaitu 27,91. Persenan di tahun 2013 yaitu 19,23. Pembahasan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 PT Astra Argo Lestari mengalami perkembangan atau meningkatkan, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga untuk mengetahui perkembangan tersebut, maka laporan keuangan untuk mengukur keberhasilan PT Astra Agro Lestari pengelola dapat menggunakan rasio profitabilitas. Dalam rasio ini terdapat 4 rumus: gross profit margin, net profit margin, return of investment, return on equity. Penilaian kinerja dilihat dari rasio profitabilitas dari tahun 2011, 2012 dan 2013 dalam persenan. Tahun 2011 yaitu margin laba kotornya 36,52. Terus rasio pendapatan di tahun 2011 pendapatan terhadap penjual yaitu 23,19 dan pengembalian investasi yaitu 24,48. Laba atas equity 30,69. Pada tahun hasil kinerja pada tahun 2012 margin laba kotor 37,68, rasio pendapatan terhadap penjualannya yaitu 21,79 dan
pada tahun 2012 pengembalian investasi yaitu 28,66 dan laba atas ekuitnya yaitu 27,91. Dan penelitian kinerja pada tahun 2013 margin laba kotor yaitu 32,20. Rasio pendapatan terhadap penjualan pada tahun 2013 yaitu 15,01. Pengembalian investasi pada tahun 2013 yaitu 12,71. Laba atas ekuitnya yaitu pada tahun 2013 19,23. Yang ke-1 margin laba kotor berdasarkan tabel 4,5 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 kinerja margin laba kotor meningkat. Tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 kinerja margin laba kotor menurun dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu rasio pendapatan terhadap penjualan. Pada tahun 2011 kinerja rasio pendapatan terhadap penjualan meningkat. Tahun 2012 kinerja dilihat dari rasio pendapatan terhadap penjualan menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 kinerja dilihat dari rasio pendapatan terhadap penjualan penurunan semakin tajam. Yang ketiga pengembalian investasi pada tahun 2011 kinerja dilihat dari pengembalian investasi meningkat. Terus pada tahun 2012 dilihat semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 kinerja dilihat dari pengembalian investasi penurunan semakin rendah. Yang keempatnya yaitu laba atas ekuit. Pada tahun 2011 kinerja dilihat dari laba atas ekuit meningkat semakin tajam. Dilihat dari tahun 2012 kinerja laba atas ekuit menurun. Apalagi pada tahun 2013 kinerja dilihat dari laba atas ekuit penurunan semakin turun. Jadi kesimpulannya yaitu berikut adalah ringkasan dari penilaian kinerja perusahaan berdasarkan rasio profitabilitas selama tahun 2011, 2012 dan 2013. 1. Margin laba kotor 2011-2012 mengalami kenaikan. Terus di tahun 2013 mengalami penurunan. Yang kedua, rasio pendapatan terhadap penjualan 2011 itu meningkat dan 2012 dan 2013 mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir. Rasio pengembalian investasi yang ketiga itu rasio pengembalian investasi 2011, 2000 dan 2012 yaitu mengalami peningkatan. Terus yang kedua 2013 mengalami penurunan. Yang keempat yaitu adalah laba atas ekuitas pada tahun 2011-2013 mengalami penurunan yang sangat pesat selama 3 tahun berturut-turut. Ringkasan ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa peningkatan di tahun awal 2011-2012, kinerja keuangan perusahaan cenderung menurun pada tahun 2013, terutama dalam hal laba atas ekuitas. Jadi berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut, yaitu
perusahaan lebih meningkatkan kinerja, khususnya kinerja keuangan agar tahun-tahun mendatang dapat lebih baik lagi sehingga dapat menambah kepercayaan pihak ekstern terhadap perusahaan. Yang kedua, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang baik dalam melakukan pekerjaan di perusahaan agar tercipta kinerja yang baik dalam perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang didengar, mohon dimaafkan karena saya di sini belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.